Oke, jadi pertama knowing yourself potential. Ini sebenarnya topik yang menarik, topik yang kayaknya banyak banget dibahas ketika dulu aku kuliah sampai sekarang kayak ini hal yang menurutku tidak pernah ada pelajaran khususnya di kelas, tapi itu penting untuk dilakukan sepanjang waktu. Throwback dikit, ini dulu aku waktu pertama kali masuk kuliah, hari pertama banget baru dapat si jaket alma maternya. Udah seneng banget tuh, wih masuk psikologi di kampus yang katanya oke banget ini. Terus rasanya wah ketemu banyak teman-teman baru, gak siap yang siap-siap yang namanya masuk ke dunia kuliah yang katanya beda banget. Terus juga perkuliahan yang beda banget dengan sekolah ataupun dosen-dosen, dapat materi-materi baru yang kita nggak pernah ada di sekolah sebelumnya. Apalagi psikologi katanya, wah ini salah satu jurusan yang banyak banget peminatnya kayak gitu. First day of college, saya happy banget, senang banget. Nggak kerasa tiba-tiba udah last day of college. Hari terakhir kuliah. Ini foto yang diambil waktu aku lagi ambil data skripsi waktu itu aku ke sebuah SMA di Jakarta dan kalau nggak salah sih 2 minggu setelah itu aku langsung sidang. Jadi benar-benar itu hari terakhir yang ya udah ketemu teman-teman seangkatan yang ngumpulin ini data-data. Setelah itu udah tinggal mendekam di kamar bikin skripsi untuk siap-siap sidang. Yang mau aku sampaikan di sini bahwa ternyata wah cepet banget ya. Kuliah tuh yang katanya 4 tahun, wih lama banget nih kuliah, enak banget. Maksudnya waktunya panjang, tapi ternyata berlangsungnya secepat itu loh. Secepat itu dari tahun pertama sampai terakhir. Yang awalnya seneng-seneng, begitu dilihat di tahun terakhir tuh kayak, aduh capek banget kuliah, pengen cepet-cepet beres, pengen cepet-cepet selesai. Udah enak banget sama yang namanya tugas, enak banget sama yang namanya revisi ngejar-ngejar dosen, terus belum dapat kalau misalnya nilainya jelek kayak gitu atau enggak ngulang-ngulang mata kuliah itu pasti sebuah problema kehidupan anak kuliah yang sering kita hadapin. Dulu aku juga merasakan hal yang sama, begadang menuju UTS atau UAS ataupun skripsi yang nggak tidur nyari-nyari partisipan. Wah itu aduh drama perkuliahan yang rasanya tuh tak terlupakan banget ya. Rasanya pingin cepet-cepet selesai kuliah dan pingin ke dunia kerja segera deh, karena kita nggak akan ada lagi yang namanya dosen, nggak ada lagi yang namanya mata kuliah yang ngeselin. Itu aku ceritain hal tersebut ke waktu itu senior aku, dia 2 tahun di atas aku dan dia udah kerja. Aku cerita bahwa ih malas banget ya kuliah, pingin banget deh namanya cepet-cepet lulus, nggak usah lagi ngejar-ngejar dosen, nggak usah lagi ngerjain skripsi, UTS, UAS. Tapi kata dia, yakin lo pengen cepet-cepet beres kuliah. Tahu nggak sih kuliah tuh enak loh. Hidup tuh jelas ada semesterannya. Tahu nih kapan harus ujian, kapan waktunya skripsi, kapan waktunya wisuda, kapan waktunya liburan kuliah yang lama itu. Bayangin, kalau udah lulus, ini nggak bisa kamu temuin lagi. Kalau udah lulus, hidup tuh nggak dibagi-bagi per semester lagi. Jadi hidup itu juga nggak dibagi-bagi, UTS-nya kapan nggak ada, UAS-nya nggak ada. Kurikulumnya kamu yang bangun sendiri. Terus juga dosennya kamu cari sendiri. Mau belajar apa ya bisa macam-macam, tapi kamu yang nyiapin sendiri pelajarannya. Kalau udah lulus, benar-benar hidup tuh nggak ada semesterannya, kamu yang nentuin sendiri. Gimana cara kita tahu ini udah waktunya wisuda atau ya sebenarnya masih harus terus belajar? Kalaupun ujiannya kapan ya? Nilai kita dapat berapa nih? Nah, ini yang harus kita cari tahu sendiri. Boom, waktu diceritain sama seniorku kayak gitu, jujur aku kayak, oh iya juga ya. Ini nih bener-bener hidup yang nggak ada batasannya sih sebenarnya. Satu sisi enak, bebas, tapi sisi lain kalau kita nggak disiplin, kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, jadi bingung nih sebenarnya nih mau dibawa kemana ya? Udah nggak ada yang ngatur-ngatur lagi soalnya. Nah, gara-gara ini pula akhirnya di semester terakhir itu aku ngambil kelas, kalau di psikologi ada namanya kelas pendidikan karir. Di pendidikan karir ini aku jadi belajar bahwa ada yang namanya framework, ada yang namanya pola nih dalam merancang karir. Frameworknya kurang lebih kayak begini.
Jadi dimulai dari sebenarnya mengenal dulu nih diri saya. Saya orang yang seperti apa sih saat ini? Saya orang yang kayak gimana sih? Lalu dari situ mengenal di ujungnya nih, saya ingin jadi orang yang kayak gimana? Saya ingin jadi kayak apa, kayak siapa, seperti apa. Dari sini baru kita bisa tarik mundur. Apa aja yang harus saya lakukan ya dari uh, apa aja yang harus saya lakukan dari sekarang sampai nanti nih agar bisa mencapai apa yang saya cita-citakan. Kayak gitu. Jadi di framework ini saya jadi belajar, oh ternyata untuk memikirkan karir kita gimana, kita harus kenal dulu diri saya gimana sekarang, nanti saya pengen kayak gimana, baru kita tarik mundur. Bukan sebaliknya ya. Ini biasanya banyak kejadian di teman-teman yang masih SMA nih, kadang suka milih, oh ya udah, yang penting aku masuk psikologi aja dulu. Oke, boleh masuk psikologi, nggak salah. Tapi nanti setelah itu kamu mau ngapain? Ya ntar aja mikirinnya kalau udah mau lulus. Enggak. Padahal harusnya kita pikirkan dulu. Nanti ketika 5 tahun lagi, ketika udah lulus, ingin menjadi apa? Sehingga kita bisa tarik mundur, berarti pendidikan seperti apa yang harus kita ambil. Karena kalau kamu ingin jadi dokter, tapi kamu masuknya arsitek, nggak nyambung dong ya. Kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Ini framework yang akan sering kita lihat di PPT aku hari ini. Oh ya, teman-teman kalau bisa ada pertanyaan mungkin bisa langsung di kolom chatnya aja ya. Nanti dibantu moderator untuk tanya jawabnya di sesi nanti. Sip. Nah, kita akan mulai gali sebenarnya untuk mengenal diri dulu nih, tahap yang awalnya. Saya pernah ikutan sebuah workshop, sebuah seminar atau workshop gitu, dan ada salah satu quotes dari pembicaranya yang ngena banget ke saya. Orang tersesat tuh bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi karena dia juga nggak tahu lagi ada di mana. Ibaratnya kayak misalnya kamu pengen pakai transport online, kamu udah tahu mau ke tujuan situ, tapi kamu nggak tahu ini saya di mana ya, di antah berantah. Kalau transport online sih enak, ada GPS ya, tinggal pasang location, kamu udah tahu, oh ternyata daerah sini toh. Tapi kalau misalnya di hidup kita nyata-nyatanya, nggak tahu kan, oh saya nih lagi di mana ya sekarang? Saya nih kondisinya seperti apa ya? Kayak gitu. Oke, akui saja saya juga pernah merasa yang namanya tersesat, nggak tahu mau kemana. Dari situ saya jadi belajar, oke, kalau gitu apa yang harus saya cari tahu? Bagaimana nih cara saya bisa mengetahui potensi diri saya ini seperti apa? Sebenarnya ada 3 macam hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, asking yourself. Tanyakan ke diri kamu sendiri. Misalnya kalau teman-teman ada yang senang bikin kayak journaling, di journalingnya ditulis, nanti aku akan jelasin kira-kira seperti apa, ada journaling, atau bisa tanya ke orang, menurut lo gue orangnya kayak gimana sih? Menurut kamu gue tuh jagonya apa sih? Gitu. Atau kamu bisa juga pakai tes psikologis. Tes psikologis yang biasanya buat memilih jurusan kuliah, dan kamu mungkin bisa juga pakai sekarang untuk memilih profesi, memilih karir kamu. Gitu. Nah, mungkin lebih gampangnya kita pakai konsep namanya ikigai, teman-teman mungkin familiar ya. Ini Japanese concept, a reason for being. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Kita akan breakdown dari what you love, ini apa aja, terus what you're good at, what you can be paid for, and what the world needs. Dari what you love, ini sebenarnya sama aja dengan mengetahui apa sih minat kamu. Theoretically, secara teoritis, minat orang itu di dunia kebagi dalam 6 aspek. Ini ada sebuah teori, teori Riasek namanya, diciptakan oleh Holland. Dia menjelaskan bahwa minat orang itu sebenarnya bisa kebagi ke dalam 6, yaitu ada minat dia untuk persuasi kepemimpinan, minat ke sosial, kerja kreatif, analisis, administrasi, kerja lapangan. Tiap orang punya 6 aspek ini, tapi mana yang lebih kuat ibaratnya minatnya. Nah, ini aku ngerjain tes di rencanamu dan hasilnya ternyata dilihat bahwa minat aku ke arah ini nih 3 tertinggi. Si charismatic CEO, the people hero, dan kerja kreatif. Jadi di sini ternyata minatku tertinggi adalah ketiga hal tersebut dan masih ada minat yang lebih yang rendah, misalnya analisis, administrasi, dan kerja lapangan. Ini masih rendah. Tapi rendah mungkin bukan berarti nggak suka, bisa aja teman-teman belum eksplor lebih banyak. Gitu.
Ini namanya Rasic Theory by Holland. Kamu bisa coba cari-cari, mungkin browsing-browsing, ataupun bisa coba juga ke rencanamu, ada tesnya. Ini pertama minat, what you love. Jadi dengan mengetahui ini, kamu tahu, oh berarti saya cocoknya dengan tipe pekerjaan seperti apa ya. Oh saya cocoknya nih dengan hal-hal yang kayak gimana ya, karakteristik pekerjaannya. Kamu jadi tahu yang kamu suka seperti apa. Next, apa sih yang you're good at? Sebenarnya yang apa yang kamu bagus, jago lakukan, itu baru bisa diketahui ketika kamu nyobain hal tersebut. Kalau bingung, mungkin bisa mulai dari mengetahui kemampuan kamu ke arah mana. Di rencanamu kita juga ada tes-tes untuk mengetahui kemampuan kamu arahnya kemana. Nah, salah satu kemampuan yang aku bisa katakan cukup bagus di sini, pertama adalah kayak di pemahaman bacaan. Ternyata kemampuan verbalku tuh cukup bagus. Tapi ternyata aku tuh agak jelek misalnya di visualisasi. Jadi ketika ngomongin tentang kerja kreatif, tapi minat sih suka dengan hal-hal yang indah-indah, tapi ketika disuruh membuat sendiri hal yang indah-indah tersebut, tahu nggak bisa. Gitu. Hal indah-indah yang kuciptakan mungkin dalam bentuk tulisan, gitu, bukan dalam bentuk suatu hal seni yang mungkin kayak gambar. Gitu. Dan tiap orang beda-beda. Ini tadi kita udah ngomongin what you love, what you're good at. Sekarang kita ke arah what you can be paid for. Ini aku ngambil beberapa hal, beberapa profesi yang paling banyak dicari di LinkedIn di tahun lalu, 2019 ya. Mungkin di tahun sekarang udah beda lagi. Tapi ini ada beberapa profesi yang lagi hot banget, yang lagi in banget, yang kamu bisa dibayar gede banget dengan jadi profesi-profesi ini. Gitu. Dan mungkin bisa cara tergampang adalah kalau kamu cari-cari lowongan kerja, itu kan banyak banget lowongan-lowongan kerja dan dicari profesi-profesi seperti apa. Nah, dari situ bisa kamu temukan, oh, ternyata saya bisa dibayar nih kalau misalnya ngerjain hal-hal seperti ini. Next. What the world needs. Apa yang dunia butuhkan. Nah, kalau ini juga perjalanan mencari tahunya panjang. Ini butuh banyak refleksi diri. Misalnya kamu bisa mulai dengan menanyakan ke diri kamu, saya ini senang explore isu yang seperti apa sih? Di dunia tuh ada banyak banget isu, ada banyak banget permasalahan. Saya ini senangnya explore yang seperti apa ya? Terus siapa ya yang saya senang untuk bantuin? Saya tuh senangnya untuk serving, melayani siapa? Sebagai contoh misalnya, saya suka banget kalau misalnya diajak ngobrol tentang isu pendidikan. Itu bisa sampai berbusa-busa, bisa sampai semalaman mungkin. Tapi yang saya senang layani, ibaratnya saya senangnya ngurusin, itu orang-orang yang misalnya pendidikan untuk anak-anak sekolah menengah, atau misalnya pendidikan untuk anak-anak mahasiswa. Beda dengan teman saya, dia sama-sama senang isu pendidikan, tapi dia senangnya pendidikan ke orang tua. Ada yang senangnya pendidikan ke anak-anak TK, gitu. Jadi beda-beda. Itu baru ngomongin aspek pendidikan. Misalnya ada teman saya yang benar-benar getol banget bahwa dia itu senangnya ngurusin binatang. Ada teman saya senangnya ngurusin mental health. Ada teman saya senangnya ngurusin tentang polusi, tentang climate change. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu senangnya nih explore isu yang seperti apa? Kamu ingin bantuin orang yang kayak gimana? Orang, makhluk hidup, benda yang kayak gimana? Itu yang perlu kita cari tahu. Nah, dan semuanya bisa diketahui dengan cara, tadi ulang lagi slide-nya, bahwa kamu melakukan refleksi diri terus-menerus. Mencari tahu tentang jati diri itu kadang nggak butuh cuma dalam semalam terus tiba-tiba kamu dapat ilham kamu orang seperti apa, enggak. Tapi kamu harus tapi kita harus ibaratnya kayak setiap tahun memberikan waktu untuk diri kita sendiri untuk lebih kenal nih. Oke, jadi saya nih sekarang pengen ngembangin kemampuan apa lagi ya? Saya ini pengen jadi apaan ya? Saya ini senang hal yang kayak gimana ya? Itu yang perlu kita tanyakan terus-menerus. Bisa juga tanya ke orang lain, walaupun mungkin orang lain kan lihatnya dari luar doang ya. Tapi bisa juga salah satu cara. Yang ketiga tentu saja kamu bisa coba dengan tes psikologis. Mungkin salah satu bantuan yang bisa aku kasih tahu adalah misalnya di rencanamu tadi nih, dari aspek apa yang kamu suka dan kamu mampu lakukan, itu nanti digabungin dan kita lihat, kita kasih rekomendasi, jadi kamu nih cocoknya pekerjaan-pekerjaan seperti apa.
Dan kamu bisa lihat mungkin apakah pekerjaan ini sesuatu yang bisa digaji dari misalnya gaji rata-rata, dan lihat juga tren karirnya, kayak gitu. Jadi ya seenggaknya dari 4, 3 si Ikigai itu udah terbantulah oleh rencanamu. Kamu bisa cobain sendiri. Dan ini nih contoh kecocokannya, karena setiap profesi ternyata mempunyai karakteristik minat dan karakteristik kemampuan. Nah, ini sebenarnya dibaliknya yang kita lakukan, yang kita cocokkan dengan kamu nih punya karakteristik kemampuan seperti apa, karakteristik minat seperti apa, kita cocokkan dengan karakteristik ideal si profesi tersebut. Nah, ya balik ke frame ini, jadi dengan melakukan hal-hal tersebut, dengan mengenali komponen-komponennya, kamu bisa lebih kenal saya nih orang seperti apa sekarang, saya sukanya apa, saya jagonya di mana, saya ini bisa dibayar di profesi apa, dan juga dunia tuh lagi butuhnya apa ya. Ini yang kita sebut dengan ikigai. Oke, sampai sini dulu. Ada yang kira-kira teman-teman mau tanyain? Banyak banget nih Kak pertanyaan dari teman-teman semua. Oke. Aku ada milih beberapa. Mungkin yang aku sebut nanti bisa operator on mikrofonnya biar tanya langsung kepada Kak Julia Jasmine. Jadi ada Anggita Apriliandini. Mungkin operator udah bisa nih kamu tanya langsung ke Kak Jasmine-nya tentang pertanyaan kamu. Oh iya, Assalamualaikum sebelumnya Kak. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya, bagaimana sih cara menyeimbangkan minat dan bakat diri kita? Biasanya kan minat seseorang ada di bidang saintek, tapi bakatnya ada di soshum. Nah, bagaimana sih Kak menyeimbangkan minatnya dan bakatnya? Terima kasih. Oke. Yang pertama aku pengen kasih tahu adalah bahwa dunia itu tidak sehitam putih saintek dan soshum. Pun pembagian ini sebenarnya pembagian yang kadang aku rasa masih nggak masuk akal ya kalau di SMA dibagi ke saintek atau soshum doang. Jadi cari tengah-tengahnya. Contoh nih, kalau misalnya aku di psikologi itu ada sebuah irisan dari saintek dan juga soshum. Jadi menurutku diimbanginnya gimana, mending daripada menyimbangkan mungkin cari deh, pasti ada tengah-tengahnya yang mengirisan antara dua hal tersebut sih, gitu. Karena ketika nanti kita di dunia kerja pun itu ya nggak kebagi antara dunia saintek atau soshum ya, bener-bener kamu walaupun misalnya anak contoh komunikasi ya bukan berarti kamu nggak harus ngerti kalau misalnya kerja di ngurusin data yang banyak hitung-hitungannya, contoh. Mungkin bisa cari jalan tengahnya tersebut, karena sekarang benar-benar di dunia kerja kita nggak membagi sesuatu berdasarkan saintek atau soshum. Jadi benar-benar harus eksplor, cobain satu-satu, kepoin satu-satu tentang opsi-opsi yang ada, sehingga kamu bisa lebih tahu nih kemampuan-kemampuan seperti apa, terlepas dari itu saintek atau itu soshum. Gitu. Iya, jadi benar banget Kak Jasmine, aku juga setuju. Soalnya dulu aku SMA juga anak saintek, aku IPA, tapi aku suka banget sama pelajaran sosiologi. Iya. Jadi itu tuh bukan bergantung kepada di mana kita, tapi ilmu yang bisa kita eksplor itu banyak banget. Jadi nggak harus tergantung pada di mana kita itu. Iya. Banget. Apa udah terjawab, Kak Anggita? Iya Kak, sudah. Terima kasih.